Oke, video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul filsafat barat prasokratis. Sebelum membahas, mari kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Rusli Sianika dengan NIM 2012264, mata kuliah pengantar filsafat, dosen pengampu Ardian Darutama. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat prasokratis. Filsafat prasokratis adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng atau mita-mita yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal muasal segala sesuatu, baik dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut bijak yang mencari-cari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Sedangkan arti filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, artinya bijaksana atau pemikir yang menyelidiki tentang kebenaran-kebenaran yang sebenarnya untuk menyangkal dongeng-dongeng atau mito-mito yang diterima dari agama. Pada daerah pantai barat Asia kecil yang diduduki oleh orang Ionia pada abad ke-11, Ionia adalah wilayah pertama negara Yunani yang membuat langkah besar baik secara ekonomi maupun budaya. Demikian juga para filsuf pertama, Thales, Anaximander, dan Anaximenes tinggal di Miletus. Pada abad ke-6, Miletus menjadi tempat lahir para filsuf karena pada saat itu Miletus adalah yang terpenting dari 12 kota Ionia. Kota ini terletak di pantai selatan Asia kecil. Ada juga Heraklitos, seorang ahli geografi yang tinggal di kota pada masa yang sama dan menjadi pemikir kritis alam semesta. Oke, yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh filsafat barat prasokratis. Yang pertama ada Thales. Thales adalah seorang filsuf dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia kecil. Dia telah melakukan perjalanan ke berbagai negara. Thales pada tahun 624 sampai 546 Masehi sebelum Masehi dianggap sebagai filsuf Yunani pertama. Thales disebut bapak filsafat karena dialah orang pertama yang memperkenalkan filsafat. Dia adalah seorang filsuf yang selalu berusaha menemukan arge atau asas alam semesta. Menurutnya, prinsip pertama alam semesta adalah air. Semuanya dimulai dengan air dan diakhiri dengan air. Yang kedua ada Anaximandros. Filsuf berikutnya yaitu Anaximandros. Ia adalah murid dari Thales. Seperti yang dilakukan oleh gurunya, ia pun mencari arge. Namun menurut beliau bahwa arge yang sejati bukan suatu anasir yang dapat diamati oleh panca indera, melainkan segala sesuatu yang tidak tampak. Terus yang ketiga ada Anaximenes. Anaximenes menurutnya asal-usul segala sesuatu adalah udara. Seperti jiwa menjamin kesatuan tubuh kita, begitu pula dengan udara melengkapi segala-galanya. Anaximenes adalah salah satu filsuf yang mengemukakan gagasan tentang tubuh manusia dan jagat raya yang disebut mikrokosmos atau dunia kecil dan makrokosmos atau dunia besar. Tapi Anaximenes belum mempergunakan istilah-istilah itu. Yang selanjutnya keempat, Pythagoras. Sebagai filsuf prasokratis, ia lahir di Samos, Polonia pada tahun 850 sampai 510 sebelum Masehi. Polonia sebagai daerah pertama di negeri Yunani yang mencapai kemajuan besar baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kultural, dan telah melahirkan filsuf-filsuf besar prasokratik. Yang selanjutnya yaitu Herakleitos. Herakleitos hidup di Efesos di Asia kecil sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ia adalah kawan sejaman dengan Pythagoras dan Xenophanes, cuman dia lebih muda dari mereka. Herakleitos membahas mengenai metafisika. Terus yang selanjutnya adalah Parmenides. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Ia adalah murid Xenophanes, pendiri mazhab Elea. Namun pada akhirnya dirinya lah yang paling menonjol di antara para penganut mazhab Elea. Oke, untuk kritik filsafat barat prasokratis, menurut saya pemikiran yang lebih cocok untuk saya itu pemikiran Thales karena lebih masuk ke logika.
sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.